atau 12 biji atau 12 lembar gitu ya. Kalau sak lusin rolas, kalau apa mana ya, satuan apa mana ya? Satu kodi, Bu. Nah, sak kodi, kalau sak kodi isinya piro? 20. 12 lusin, Iya, 20. 20. Nah, sekarang kita kenalan 1 mol. Nah, 1 mol itu isine isine 6,02. Ini salah ngetiknya. Isinya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, biasanya kalau orang jualan-jualan itu kan sak lusin, barang sak lusin terus dibungkus satu. Oh, ini sak lusin, ini sak kodi gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin sak mol, jadi bayangkan itu ada sekarung namanya sak mol, sak karung. Nah, dalam sekarung itu isinya ada buletan-buletan kelereng sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Piro iki wakeh mokoke. Nah, segini ya. Iso ya mbayangno, oh mol iku padha karo satuan-satuan itu. Oke, nah menghitung mol itu ada beberapa rumus. Yang pertama, hubungan antara mol dengan massa. Oke. Mol dengan massa. Oke. Mol itu sama dengan gram per AR, atau mol itu sama dengan gram per MR. AR itu AR itu adalah massa atom relatif. Massa atom relatif itu sama dengan nomor massa. Jadi kalau di tabel periodik, AR itu sama dengan angka yang tertulis di atasnya. Kalau angka yang tertulis di bawah namanya kan nomor atom, menunjukkan jumlah elektronnya. Nah, kalau nomor massa itu menunjukkan jumlah neutron dan protonnya. Nah, itu ada di atas. Nah, ini nama lainnya adalah AR. AR itu singkatan atomic mass relative. Jadi massa atom relatif. Nah, kalau MR itu adalah massa molekul relatif. Nah, apa hubungannya antara AR dengan MR? Jadi ngene maksudnya. Kalau saya punya Na, nomor masanya 23, lalu saya punya Cl, nomor masanya 35,5. Ini kan atom, ini atom. Lalu saya punya NaCl. Nah, iki lah molekul, kan gandengan antara Na sama Cl-nya gandengan. Nah, di NaCl, maka sampean kalau disuruh menghitung berapa MR-nya NaCl, MR-nya NaCl itu berarti AR-nya Na ditambah AR-nya Cl, berarti 23 ditambah 35,5 sama dengan piro iki 58,5. Nah, contoh lagi, masanya H itu 1, S itu 16, S itu 32. S itu 32, O itu 16. Berapa MR-nya H2SO4? MR-nya H2SO4 itu berarti 2 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Sama dengan 2 tambah 32 ditambah 64. Sama dengan 98. Bisa ya cara goleki MR jika diketahui AR. Bisa, Bu. Bisa ya, dong. Yes. Nah, rumus mol yang pertama itu tadi, mol sama dengan gram per AR atau gram per MR. Nah, biasanya nanti akan, ya sampean akan disuruh mencari itu
angka-angka itu berdasarkan hubungan ini. Nek gak ditakokno masae, ditakokno mole. Nah, rumus mol nomor 2, mol itu sama dengan volume per 22,4. Ini jika di soal ana tulisannya dalam keadaan STP. STP itu standar temperatur and pressure, keadaan standar. Jadi di soal kalau ada tulisannya keadaan standar atau STP atau 0 derajat Celcius 1 atm, maka rumus ini boleh dipakai. Kalau di soal nggak ada salah satu dari tulisan ini, STP, keadaan standar 0 derajat 1 atm, nggak oleh nggawe rumus iki. Jadi haram. Oke. Kalau di soal ditanyakan volume, terus nggak ada STP-nya, pakai apa? Bisa pakai ini. Mol A per volume A sama dengan mol B per volume B. Jadi nanti akan dibuat perbandingan. Nek gak ngono, rumus yang bisa dipakai adalah PV sama dengan nRT. Nah, P itu tekanan, V-nya volume, N-nya itu mol, R-nya itu tetapan, dia 0,082, T-nya itu suhu Kelvin. Oke. Sekarang rumus mol yang ketiga. Rumus mol yang ketiga, mol sama dengan jumlah partikel per tetapan Avogadro. Tetapan Avogadro atau bilangan Avogadro itu piro? 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi nek sampean ditakokno jumlah partikelnya, pakai rumus mol nomor 3 ini. Mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kalikan 10 pangkat 23. Oke. Contoh soal untuk penggunaan rumus ini, ku ngene. Nah, soal nomor 1, kita disuruh mencari massa dari barium. Nek barium kan unsur, berarti untuk ngerjakan soal ini kita pakai rumus mol sama dengan gram per AR. Yang ditanyakan masanya berarti gram sama dengan mol kalikan AR. Molnya 0,5, AR-nya 137. Berarti 6 piro? 68,5. 68,5 gram. Mek ngene tok. Oke. Jadi jenis soalnya yo ngene iki mek diuter-uter antara mol, gram dan AR-nya. Nah, kalau diketahui ini contoh soal nomor C. Ini kan kalium sulfat. Molekul kan. Nah, nek molekul berarti sampean harus mencari MR-nya. Jadi dihitung dulu MR-nya K2SO4. MR-nya K2SO4 itu sama dengan 2 kali 19 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Sama dengan 38 ditambah 32 ditambahi swidak 4. Piro? 134. 134. Nah, kalau sudah diketahui 134 itu MR-nya, maka mencari gramnya, gram sama dengan
mol kalikan MR. Mole kumang kuno 2,5 kalikan 134. Oke, ditutul kalkulator ketemu. Nek ngono tok. Bisa ya, Nak ya? Oke. Untuk soal seperti ini, itu kan tadi digunakan rumus mol sama dengan gram per AR atau mol sama dengan gram per MR. Jadi soal sakmene kayak iki rumusnya ya mek iki tok. Jadi silakan diutak-utak. Oke. Nah, contoh yang ada STP-STP-nya. Nah, ini soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1, kita itu disuruh mencari volumenya pada keadaan STP, tapi yang diketahui gramnya. Maka kita akan menggunakan 2 rumus. Jadi pakai mol mol sama dengan gram per MR, lalu kalau sudah dibawa ke mol sama dengan volume per 22,4. Oke, soal nomor 1A. Kita hitung dulu MR-nya. MR-nya CO2 itu sama dengan 1 kali 12 ditambah 2 kali 16. 12 ditambah dengan 32 sama dengan 44. Lalu kita cari molnya. Mol sama dengan gram per MR. Sampai gak ketok. MR 44. Oke. Oh, 4,4. Oke. Mol sama dengan gram per MR. Sama dengan 4,4 dibagi 44. Sama dengan 0,1 mol. Lalu dibawa ke rumus yang menyatakan volume. Mol sama dengan volume per 22,4. Maka volumenya adalah mol kalikan 22,4. Molnya 0,1, 22,4 sama dengan 2,24 liter. Ini ya, Nak. Dong, Kak. Insya Allah paham, Bu. Insya Allah. Oke. Oke. Nah, Masih agak bingung nih. Sing bingung apa, Nak? Masukkan rumusnya. Oh, gampang. Rumus 1, 2, 3 kudu hafal kan? Nomor 1 mang, mol sama dengan gram per MR atau mol sama dengan gram per AR. Nomor 2, mol sama dengan volume per 22,4. Nomor 3, mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 3 rumus itu kudu dihafalno. Kalau sudah hafal, sampai tulis diketnya. Diketnya kene kan gram, terus ono AR. Lalu yang ditanyakan volume. Nah, berarti sampean kan yang ditanyakan volume. Berarti nanti yang mau dipakai mol sama dengan volume per 22,4. Nah, volume akan ketemu kalau sampean tahu molnya. Nah, mol iki kan iso dicari dari tiga rumus iku mang. Karena diketahuinya gram, maka sampean mencari molnya pakai mol sama dengan gram per MR. Ngono. Jadi dengan memasukkan angka ini ketemu mole nok kene. Lalu iki sampean gawa mrene, ketemulah dia. Ngono. Paham? Paham, Bu. Oke. Oke, sip. Saiki tak kasih contoh perhitungan yang ada jumlah partikelnya. Contoh di soal nomor D. Di soal nomor D itu ada
1,806 kali 10 pangkat 22 molekul hidrogen. Berarti kita mencari molnya pakai jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. JP-nya 1,806 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Tutulno 1,806 dibagi 6,02. Lebih dong. 1,806 dibagi 6,02. Oh, 0,3. Iki dibagi iki dibagi iki ku 0,3. Nah, 10 pangkat 22 dibagi 10 pangkat 23, itu kan 10 pangkat min 1. Berarti tulisan iki bisa tak tulis 3 kali 10 pangkat min 2. Podo karo 0,03 mol. Nah, kalau sudah ketemu molnya, nomor 4 itu, nomor 1D itu, molnya ketemu, kan yang ditanyakan volume pada keadaan standar. Maka mol sama dengan volume per 22,4. Berarti volumenya 0,03 kalikan 22,4. Wis ditutul kalkulatore ketemu. Bisa nak? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke, nek iso. Latihan 3.7 iki PR. Nomor 1 sampai 4 saja. Nah, oke, kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Boten.